Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Pada hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan suling kita. Namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat, penyertaan, dan perlindungan yang telah Kau berikan pada kami. Dan tiba saatnya pada saat ini kami akan kembali mendengarkan renungan suling. Kiranya Engkau dapat bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dapat mendengarkan dan baik apa yang Kau firmankan terhadap kami, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini dalam tangan Kuasa-Mu. Haleluya, amin. Nats bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 3 ayat 1-12 yang berjudul berubah untuk berbuah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Pertobatan bukanlah sebuah wacana, melainkan harus diimplementasikan ke dalam tindakan nyata. Pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang menyadari dosanya, mengakuinya, dan kemudian diikuti dengan perbuatan yang tidak sama dengan kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Sia-sia belaka bila orang hanya berpura-pura bertobat, tetapi tidak meninggalkan semua dosa dan menghasilkan buah pertobatan. Pertobatan memang bukan masalah perasaan, walaupun itu perasaan menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Menyesal memang perlu, tetapi tak cukup sampai di situ, karena pertobatan merupakan tindakan aktif, yaitu berubah. Pertobatan tidak hanya untuk dosa-dosa yang terlihat besar. Pertobatan tidak hanya harus dilakukan oleh seorang pembunuh, perampok, pecandu, pezina, maupun orang-orang yang melakukan dosa-dosa mengerikan lainnya. Bila kita seorang pekerja, bagaimana cara kerja kita? Apakah kita sudah bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan? Ataukah kita sering mencuri-curi waktu untuk sekedar beristirahat? Atau kita sebagai pelajar, apakah kita dengan jujur mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Jika kita masih sering mencuri-curi waktu istirahat dan juga mencontek, maka kita juga harus bertobat. Hal inilah yang juga Yohanes Pembaptis lihat dalam diri orang Farisi dan Saduki. Meski mereka berusaha dengan ketat untuk memenuhi hukum Taurat, namun nyatanya hidup mereka melenceng dari kehendak Tuhan. Karena itulah Yohanes mengecam mereka dengan keras. Ia mencela cara hidup mereka yang tidak sepadan dengan firman yang selalu mereka pelajari. Dari seruan Yohanes kepada orang Farisi dan Saduki ini, kita belajar bahwa pertobatan bukan hanya berbicara tentang rajin berdoa, rajin ke gereja, atau aktif melayani. Menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar memeluk sebuah agama, melainkan berubah untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Hal itu hanya dapat terjadi jika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, sehingga Kristus hidup di dalam kita. Perubahan yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita pun akan terlihat dari luar, melalui buah yang kita hasilkan. Itulah yang Yohanes maksudkan dengan buah pertobatan. Marilah menjalani hidup selaras dengan kehidupan Kristus, agar buah hidup kita dapat dinikmati orang lain. Pertobatan adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang berubah, untuk berbuah menjadi berkat bagi sesama. Pokok doa kita pada hari ini, berdoa untuk persiapan Munas 1 GGBI yang akan dilaksanakan di River Hills, Tawangmangu, 11-13 Agustus 2022. Untuk panitia, peserta, dan acara agar dapat berjalan dengan lancar. Sekian renungan suling kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.